maupun swasta, atau dosen pendidik klinik di rumah sakit, ya. Karena ada yang teman-teman dokter itu yang terlibat di dalam proses mendidik di klinik, ya, meskipun secara akademik dia tidak tidak masuk di dalam struktur di perguruan tinggi, ya. Kemudian yang ketiga adalah agen perubahan dan pembangunan sosial. Ini penting, ya. Ini adalah komponen profil lulusan dokter yang saya kira sangat penting, karena dokter diharapkan bisa bisa memberikan perubahan sosial, ya, membuat masyarakat, dalam hal ini salah satu tugas utama adalah mengedukasi masyarakat untuk menjadi komunitas yang berperilaku lebih sehat, ya, berperilaku menerapkan berbagai macam standar-standar sosial, standar-standar kesehatan, ya, kesehatan masyarakat, sehingga dokter yang kita ingin didik atau ciptakan itu adalah dokter-dokter yang bisa menyampaikan edukasi itu dengan bagus, ya, mampu menjadi tokoh di tengah-tengah masyarakat, mampu menjadi teladan, ya, secara sosial, tentu dengan tidak meninggalkan kompetensinya sebagai dokter, ya. Namun yang nomor 3 ini, agen perubahan dan pembangunan sosial, juga membuka para calon dokter ini untuk berpikir untuk berkiprah di tempat yang lain, ya, yang mungkin akan lebih membantu dalam proses kiprahnya dalam merubah dan melakukan rekayasa sosial ke arah yang lebih bagus. Misalnya ada dokter yang mau jadi birokrat, ada yang dokter yang mau jadi politisi, ada dokter yang mau masuk dalam perusahaan-perusahaan, ya, baik perusahaan terkait kesehatan maupun tidak, ya. Itu semua adalah bidang kerja atau kemampuan yang sebenarnya bagus dimiliki oleh seorang dokter, ya. Jadi itu pendidikan yang kita mau berikan, ya, sangat sangat menuntut kita untuk lebih memiliki kemampuan keilmuan dan soft skill, ya. Soft skill itu tentunya tadi adalah kemampuan untuk mengedukasi masyarakat, kemampuan untuk mengutarakan pendapat di depan umum, kemampuan untuk meningkatkan relasi sosial kemasyarakatan, ya, hablum minan nas, ya. Jadi itu yang harus kita latih, itu yang harus kita didik, ya, dengan berbagai macam kurikulum-kurikulum, baik kurikulum yang bersifat nasional maupun kurikulum yang bersifat lokal, ya. Kalau di Unismu saya kira kurikulum di tingkat lokal itu tentu akan melakukan adopsi daripada profil lulusan dokter Indonesia 2019 ini, ya. Saya belum melihat itu secara spesifik, tapi saya kira, ya, muatan lokal yang ada mungkin sudah menginkorporasi atau sudah mengadopsi daripada profil, ya, lulusan dokter Indonesia menurut SNPPDI 2019. Kemudian berdasarkan itu, kuliah hari ini kita akan berbicara mengenai beberapa kelainan muskuloskeletal yang ada di tingkat kompetensi 3A maupun 4, ya. Nah, jadi ada tiga penyakit osteoporosis yang kita bisa lihat dari sudut pandang ilmu gizi klinik. Yang pertama adalah osteoporosis, kemudian ada osteoartritis, artritis secara keseluruhan. Kemudian yang level kompetensi 4 itu adalah hiperurisemia maupun gout, ya. Ini yang kita harapkan dari saudara-saudara semua, ya, bahwa saudara semua bisa menjelaskan
apa risiko terkait nutrisi terjadinya osteoartritis ya dan artritis. Kalau kita mengetahui risiko berarti kita sudah seharusnya mengetahui bagaimana supaya faktor risiko itu bisa diturunkan ya atau bisa dihilangkan. Kemudian tentu adalah bagaimana manajemennya ya. Adalah bagaimana manajemennya kalau kita sudah mendapatkan kasus-kasus osteoartritis ya. Oke ya, minta maaf tadi ada gangguan dari anak saya. Begini kalau kita bekerja dari rumah ya. Nah, kita lanjut. Kemudian yang kedua adalah bagaimana manajemen nutrisi pada osteoporosis ya. Kemudian yang ketiga adalah gout atau hiperurisemia, bagaimana manajemennya dari dari sudut pandang gizi. Itu yang kita harapkan ya. Jadi pertanyaan yang akan saya berikan pada ujian nanti ya berkisar pada apa objektif ini. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, mineral yang terkandung dalam tulang, kita lihat di sini bahwa kalsium, fosfat adalah dua jenis mineral yang paling banyak ya. Jadi 25% ya untuk kalsium, kemudian fosfat sekitar 10%. Jadi keduanya ini menyusun sekitar 35% daripada berat total daripada tulang ya. Jadi yang lain-lain ini boleh dikatakan minimal ya, minimal dari segi komposisi mineral tulang. Nah, kalau kita lihat tulang, ada beberapa hal utama yang harus kita perhatikan bahwa terkait gizi ya. Yang pertama adalah vitamin D. Ya, vitamin D ini sangat penting tercukupi karena pertama vitamin D itu sangat berkaitan dengan proses absorpsi kalsium di traktus gastrointestinal. Ya, jadi kita tidak bisa mengabsorpsi optimal kalsium yang ada di dalam makanan kalau kita tidak memiliki kadar vitamin D yang cukup, ya, kadar vitamin D yang cukup. Nah, yang menjadi persoalan adalah kadar vitamin D yang cukup itu cara mengukurnya gimana, ya? Kebanyakan kita mengukur apakah seseorang itu memiliki kadar vitamin D yang cukup apa tidak dengan melihat konsentrasi serum vitamin D, ya, dengan mengukur 25 hidroksi vitamin D, ya. 25 hidroksi vitamin D ini sebenarnya adalah vitamin D yang tidak aktif, yang belum aktif, ya. Untuk diaktifkan dia butuh proses hidroksilasi atau penambahan gugus hidroksi di ginjal, ya, di ginjal. Jadi proses hidroksilasi itu terjadi pertama di hati, kemudian yang kedua ada di ginjal, ya. Nah, kalau orang yang mengalami gagal ginjal, maka proses hidroksilasi untuk aktivitas vitamin D itu akan terganggu, ya. Sehingga salah satu sequelae atau komplikasi daripada penyakit ginjal kronik yang lama adalah adanya osteomalacia, ya, osteomalacia, di mana massa tulang itu menjadi berkurang, ya, terjadi osteoporosis, ya, sehingga pada pasien-pasien yang gagal ginjal kronik, biasanya salah satu terapinya adalah
memberikan vitamin D yang aktif, ya. Tadi kita kembali ke fungsi daripada vitamin D itu adalah membantu absorpsi kalsium di traktus gastrointestinal. Jadi kalau seseorang itu tidak memiliki kadar vitamin D yang cukup, maka kalsium yang kita makan sehari-hari tidak bisa terabsorpsi, ya, di dalam traktus gastrointestinal. Kemudian yang kedua adalah jadi vitamin D seperti yang kita yang kita bahas barusan itu dari sudut pandang fisiologis itu berfungsi seperti hormon, ya, seperti hormon. Jadi dia menyebabkan peningkatan absorpsi kalsium di GIT. Kemudian yang kedua ada yang disebut sebagai PTH, ya, parathyroid hormon, ya. Parathyroid hormon ini fungsi utamanya adalah menjaga supaya kalsium di dalam darah itu stabil, ya, stabil atau tidak mengalami fluktuasi yang ekstrim. Jadi kalsium di dalam darah atau di dalam serum itu dipertahankan stabil, tidak naik turun, tidak fluktuatif. Kapan kalsium itu mengalami penurunan di dalam serum, maka terjadi sekresi parathyroid hormon, ya. Tentu kalian sudah tahu di mana lokasi parathyroid hormon itu. Ya, sesuai dengan namanya, dia di samping tiroid, ya. Kelenjar tiroid ada namanya kelenjar parathyroid. Nah, jadi kalau kalsium kita mengalami penurunan, contoh misalnya pada orang-orang yang gagal ginjal tadi karena vitamin D yang aktif kurang, ya, maka absorpsi kalsium dari traktus gastrointestinal berkurang, maka menyebabkan serum kalsium itu mengalami penurunan di dalam darah, ya. Akibatnya paratiroid, ya, kelenjar paratiroid kita mengeluarkan atau mensekresi hormon paratiroid atau paratiroid hormon. Apa fungsinya? Fungsinya adalah membantu tulang, ya, membantu tulang kita melepaskan kalsium, ya. Jadi kalsium yang kita simpan di dalam tulang itu, ya, dengan bantuan paratiroid hormon bisa dilepaskan, ya, bisa dilepaskan ke dalam darah sehingga kadar kalsium menjadi meningkat lagi, ya. Jadi itu fungsi paratiroid hormon. Tentunya ada dampak negatifnya, ya, kalau misalkan paratiroid hormon ini bekerja aktif, adalah tulang-tulang kita menjadi keropos, ya. Terjadilah yang disebut tadi osteomalacia, ya. Jadi itulah patofisiologi atau bagaimana proses terjadinya osteomalacia atau patogenesis pada pasien-pasien yang gagal ginjal kronik, ya. Jadi vitamin D di dalam darah berkurang, ya, vitamin D yang aktif, kemudian kalsium tidak bisa terabsorpsi, kalsium serum mengalami penurunan, akibatnya merangsang paratiroid hormon mensekresi hormon supaya kalsium yang ada atau yang disimpan di dalam tulang itu dikeluarkan ke dalam serum supaya kalsium di serum itu kembali ke yang normal, ya. Nah, itu adalah prosesnya, ya, paratiroid hormon. Nah, kemudian ada fosfat, ya. Fosfat ini penting juga, ya, karena metabolisme kalsium itu sangat terkait dengan fosfat, ya. Jadi kalsium diabsorpsi, ada istilahnya persaingan antara kalsium dan fosfat ini
uh, diabsorpsi, ya, sehingga kalau dalam kalau di dalam makanan kita kalsium itu kurang, maka fosfat itu akan lebih banyak diabsorpsi. Begitu pula sebaliknya, ya. Dan ini tentu terkait juga dengan hormon hormon-hormon yang terlibat di dalam metabolisme tulang, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke slide yang berikutnya. Jadi ini terkait bagaimana metabolisme vitamin D, paratiroid hormon, kalsium, fosfat, bagaimana keterkaitannya, ya, bagaimana hubungannya dengan proses terjadinya osteoporosis, osteomalacia dan segala macam, ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Oke, kalau tidak ada kita lanjut, ya. Tabe dok, iya dok, tabe dok. Oke. Nah, kita masuk ke osteoporosis, ya. Tabe dok, iya dok. Osteoartritis, ya, maksudnya osteoartritis. Jadi saya kira ini sudah dikuliahkan di penyakit dalam. Jadi osteoartritis ini biasanya mengenai lebih banyak pada wanita, ya. Kemudian orang-orang yang sudah di atas 40-an tahun, ya. Orang-orang tua, ya. Kemudian ada faktor genetik, ya. Jadi anak-anak dengan orang tua dengan riwayat osteoartritis juga memiliki risiko yang lebih tinggi, ya, untuk mengalami osteoartritis. Kemudian yang paling sering terkena itu adalah ada yang disebut sebagai DIP, ya, distal interphalangeal. Ini yang ini kita lihat distal interphalangeal joint, ya, sendi deep, sendi deep, ya, proximal interphalangeal joints. Ini kita lihat, ya. Kemudian bisa mengenai mengenai lutut, ya. Kemudian bisa mengenai sendi panggul, bahkan bisa juga mengenai tulang belakang, ya. Jadi gejala-gejalanya terjadi kekakuan, ya, kekakuan pada pagi hari pada sendi yang terkena. Jadi biasanya dia tidak simetris, ya. Jadi biasanya kiri atau kanan, ya. Kadang-kadang juga bisa kadang-kadang bisa dua-duanya kena kiri dan kanan, ya. Tetapi dia itu yang membedakan dengan rheumatoid arthritis, ya. Rheumatoid arthritis itu biasanya dia simetris kiri kanan, ya. Sendi kanan dan sendi kiri terkena. Kalau osteoartritis biasanya dia asimetris, ya. Kemudian kekakuan ini berlangsung kurang dari 30 menit atau lebih pendek, ya. Kemudian
rasa sakit ini biasanya terjadi pada sore atau malam hari, ya. Sore atau malam hari setelah sendi tersebut lama dipakai, ya, dipakai atau terpakai selama bekerja. Nah, kalau rheumatoid arthritis itu tidak begitu, ya. Kemudian kita bisa melihat ada perubahan-perubahan pada radiologi, ya. Kita bisa lihat ada ada pembengkakan pada struktur jaringan lunak, ya, jaringan ikat di sekitar sendi. Kemudian mungkin ada destruksi pada tulang, ya, ada pembentukan tulang-tulang baru atau osteopit, ya, seperti yang ada di sini. Kita lihat ada osteopit di sini, ya, ada dislokasi, ada deformitas dan segala macam, ya. Nah, bagaimana kita mendekati osteoartritis ini dari perspektif gizi? Pertama, kita harus mengetahui faktor risiko, ya. Jadi faktor risiko terkait gizi pada osteoartritis ini yang pertama adalah obesitas, ya. Obesitas atau overweight. Jadi asesmen pertama kita adalah apakah penderita osteoartritis ini mengalami obesitas apa enggak, ya. Mengalami overweight apa tidak, ya. Cukup dengan kita melihat secara klinis bisa kelihatan, ya. Bisa kelihatan menggunakan BMI, ya, atau IMT, kita sudah bisa atau mengkalkulasi apakah seseorang itu mengalami overweight atau obesitas. Nah, itu faktor risikonya, ya. Jadi bagi penderita osteoartritis yang mengalami obesitas atau overweight, tentu saran pertama atau goal kita paling pertama adalah losing weight, ya, menurunkan berat badan secara bertahap sehingga gejala-gejala osteoartritis ini bisa berkurang, ya, bisa terjadi perbaikan, ya. Ini sudah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa penurunan berat badan pada penderita osteoartritis itu bisa membantu, ya, terutama osteoartritis yang terjadi pada sendi-sendi yang menyanggah badan, ya, misalnya pada sendi lutut, ya, sendi panggul maupun sendi tulang belakang, ya. Jadi kalau kita menurunkan berat badan, ya tentu bisa mengurangi beban pada sendi-sendi tersebut. Kemudian faktor risiko yang kedua adalah dari dulu, ya, dari zaman kuno dikenal bahwa eh, apa namanya eh, dari osteoartritis ini sudah dikenal sejak zaman kuno, ya. Jadi sudah dilaporkan, ya, dan biasanya dulu mengenai orang-orang yang golongan raja, ya, golongan raja atau golongan priayi yang mengalami obesitas, ya, mengalami obesitas sehingga dikenal sebagai penyakit orang kaya, ya, begitu istilahnya. Jadi ini terkait dengan faktor risiko obesitas atau overweight, ya, sehingga dia lebih dikenal sebagai penyakit bagi orang-orang yang affluent, ya, orang-orang yang intake makannya berlebihan. Kemudian bagaimana itu yang pertama, ya, tadi kita harus melakukan assessment, ya. Kemudian yang berikutnya adalah mainstay daripada osteoartritis ini sebenarnya adalah bagaimana supaya rasa sakit atau pain yang diderita oleh pasien itu bisa
dihilangkan atau bisa dikurangi, ya. Karena kalau kalau rasa sakit itu terus berlangsung, maka aktivitas daripada pasien akan mengalami gangguan, dan kalau itu berlangsung terus-menerus, terjadi inaktivitas, ya, maka tentu akan menyebabkan gangguan kualitas hidup, ya, juga bisa menyebabkan tidak terjadi aktivitas fisik, ya, sehingga ada lingkaran setan di sana, ya. Dia obes misalnya, atau dia overweight karena dia mengalami osteoartritis, dia sakit di persendian sehingga dia tidak aktif secara fisik, ya, lebih banyak duduk, lebih banyak istirahat, ya. Tetapi makannya misalnya tetap, maka itu akan menambah berat badan, ya, sehingga ada lingkaran setan di sana. Jadi lingkaran setan itu harus diputus, yaitu dengan memberikan anti nyeri, ya, anti sakit, ya. Bagaimana pemberian anti nyerinya? Tentu dimulai dengan dengan obat-obat non NSAID, ya, obat-obat non NSAID, contohnya acetaminophen atau paracetamol, ya. Kalau tidak efektif bisa ditambah dengan NSAID, ya, dan itu bisa diberikan pada yang mild osteoartritis, ya, moderate osteoartritis, ya. Kemudian baik pada pasien yang mild, moderate maupun severe, ya, yang berat, itu tetap kita usahakan, kita encourage, ya, kita sarankan kepada pasiennya untuk tetap aktif secara fisik, ya, melakukan exercise secara reguler, ya. Exercise yang di sini tentu disesuaikan dengan tingkat mobilitas sendi yang bersangkutan. Tadi sudah saya bilang bahwa tujuan utama kita terapi itu adalah menghilangkan rasa sakit, ya, menghilangkan rasa sakit sehingga bisa kembali beraktivitas. Kemudian kita sarankan supaya melakukan exercise secara rutin, ya. Exercise secara rutin di sini tentu yang tidak berat, ya. Jadi jangan berlebih-lebihan. Contohnya adalah jogging, jalan kaki, ya, jalan kaki yang lebih cepat, ya, minimal setengah jam setiap hari, ya. Bisa juga kalau rasa sakitnya itu agak berat, nah, bisa kita sarankan untuk melakukan rehabilitasi atau exercise di dalam air, ya, di kolam renang, sehingga tekanan pada sendi itu bisa berkurang, ya. Jadi bisa juga dibantu dengan melakukan penyanggahan atau bracing, splinting pada pada sendi yang mengalami serangan, ya. Jadi intinya adalah hilangkan rasa sakitnya, kemudian encourage atau dorong supaya dia kembali aktif secara fisik, melakukan regular exercise, ya, baik pada mild, moderate maupun severe osteoartritis, ya. Menghilangkan rasa sakitnya itu yang mulai dengan obat paracetamol, kemudian kalau tidak efektif pilih NSAID, ya. Kalau dia moderate, ya, bisa kita berikan glukosamin dan chondroitin, ya. Kemudian kalau tidak bisa, secara stepwise kita mempertimbangkan terapi untuk memberikan painkillers yang lebih tinggi seperti opioid, ya. Kemudian injeksi kortikosteroid dan segala macam, ya. Bisa juga injeksi hyaluronic acid, ya, di osteoartritis. Dan itu biasanya dilakukan oleh teman sejawat di
penyakit dalam yang konsultan reumatologi ya. Nah, kalau dari segi gizi klinik ya tentu kita berhubungan dengan losing weight bagi mereka yang overweight, obesitas dengan melakukan kontrol atau penurunan intake kalori. Kemudian kita bisa berikan suplemen glukosamin chondroitin ya pada pasien-pasien yang mengalami osteoartritis yang moderate ya. Ini sudah bisa dijadikan sebagai salah satu cara, karena ada penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa dengan memberikan kombinasi ya glukosamin dan chondroitin juga bisa menghilangkan rasa sakit yang sedang ya pada osteoartritis, memperbaiki struktur sendi ya. Baik ya. Jadi ini kesimpulan daripada manajemen gizi ya pada orang-orang yang mengalami osteoartritis ya. Pertama kita cek dulu apakah dia mengalami kelebihan berat badan apa enggak ya. Jadi kita harus mengurangi kalori, memberikan gizi yang seimbang ya kepada pasien-pasien osteoartritis ini. Kemudian penurunan berat badan yang kita rencanakan itu tidak tiba-tiba ya. Nah, jadi dalam waktu setengah tahun sampai 1 tahun kita harapkan bisa terjadi penurunan 5-10% berat badan. Itu adalah target yang yang optimal ya. Kemudian kita juga harus mengevaluasi apakah terjadi sarcopenic obesity ya. Jadi sarcopenic obesity itu adalah suatu kondisi di mana pasiennya mengalami obesitas ya, tetapi massa dan kekuatan ototnya itu mengalami penurunan ya. Kenapa demikian? Karena orangnya ini jarang beraktivitas atau aktivitasnya termasuk tidak aktif ya. Entah karena membatasi diri karena rasa sakit tadi ya. Jadi sangat penting menghilangkan atau mengurangi rasa sakit yang diderita oleh penderita osteoartritis ya, karena itu akan membuat mereka berisiko mengalami sarcopenic ya, obesity bisa mengalami obesitas, penambahan massa lemak tetapi massa ototnya berkurang dan kekuatan ototnya berkurang. Nah, kalau terjadi sarcopenic begini, ini bisa menimbulkan banyak ekses metabolik ya. Ekses metabolik itu contohnya adalah terjadi resistensi insulin ya. Ingat bahwa kalau kita memiliki massa otot yang kurang, maka glukosa darah cenderung meningkat ya, cenderung meningkat karena berbagai sebab. Nah, oleh karena itu kita harus mengevaluasi apa terjadi penurunan massa otot dan kekuatannya ya. Bagaimana cara kita mengukur massa otot? Ya, yang paling bagus tentu dengan melihat atau memakai alat seperti misalnya DEXA ya, DEXA, DEXA ya, Dual X-ray Absorptiometry ya. Nah, itu alatnya cukup canggih dan di Makassar saja belum ada itu ya. Nah, biasanya kita melihat kekuatan otot saja ya, misalnya dengan hand dynamometry ya, kita melihat gait-nya ya, bagaimana cara dia berjalan, kita bisa mengukur antropometri misalnya lingkar lengan atas ya, bisa mengukur muscle arm area ya, bisa mengukur lingkar paha dan segala macam ya, sehingga kita bisa secara tidak langsung melihat atau mengevaluasi bagaimana massa otot pada pasien-pasien tersebut ya. Kemudian tadi kita sudah bicara tentang vitamin D ya. Vitamin D penting untuk absorpsi kalsium, vitamin K juga penting ya, sangat berkaitan dengan metabolisme tulang ya. Jadi vitamin D, vitamin K, kemudian protein dan kalsium adalah
nutrien atau zat gizi yang perlu kita evaluasi agar kecukupannya tercapai, ya. Agar kecukupannya tercapai, bagaimana kita melakukan ini? Ya, dengan melakukan nutritional assessment, ya. Nutritional assessment itu atau penilaian nutrisi itu dilakukan dengan pertama dietary assessment, ya. Jadi kita melakukan penilaian atau assessment terhadap apa yang dikonsumsi oleh pasien. Kemudian kita hitung, bisa kita pakai software tertentu, mungkin sudah pernah dipraktekkan di di praktikum, ya, dengan memakai Nutri-Survey. Dari situ kita bisa lihat, pasiennya ini intake-nya cukup atau tidak cukup, atau sudah oke, ya. Sudah oke, perlu ditambah, ya. Kalau dia kurang, ya, untuk berbagai macam nutrien yang kita tahu penting di dalam menjaga kesehatan tulang, ya. Tadi vitamin D, vitamin K, ada protein dan kalsium, ya. Oke, kalau kita mempertimbangkan suplemen, ya, biasanya suplemen ini kita pertimbangkan pertama pada orang-orang yang sudah lanjut, ya, di atas 40, di atas 50, 60, ya. Vitamin D ini ada di dalam berbagai bentuk, ya. Ada namanya vitamin D1, D2, ya. D2, D3, ya. Jadi biasanya kalau suplemen itu intensitasnya juga berbeda-beda, ya. Jadi kekuatan atau jumlah dosisnya berbeda-beda, tetapi pada orang-orang secara umum kita anjurkan kita beri suplemen 400 sampai 1000 international unit, ya. Vitamin D ini cukup aman sebenarnya, ya, bahkan bisa diberikan sampai 10.000, 20.000, bahkan 50.000, ya. 50.000 international unit per minggu cukup aman diberikan, ya. Jadi tergantung tingkat kecepatan kita mau meningkatkan kadar serum vitamin D. Kalau kita mau cepat, ya kita memakai preparat yang memiliki dosis yang lebih besar, ya. Tetapi secara umum 400 sampai 1000, ya, 1000, 5000 sampai 1000 sampai 5000 kalau kita mau lebih cepat, ya. Tapi umumnya kalau kita tidak pasti dengan serum kadar serum vitamin D, biasanya kita kasih 400 sampai 1000, ya. Kalau kita sudah periksa, misalnya dia kurang, ya, dari 30, ya. Jadi kadar serum vitamin D yang normal itu di atas 30 nanogram, ya, per mikroliter, ya. Jadi misalnya kalau kita periksa kadar serum seseorang, kemudian jumlahnya di atas 30, tetap kita bisa kasih suplemen, misalnya memberikan suplemen 1000, ya. Yang paling optimal itu kalau dari kepustakaan kadar serum vitamin D yang optimal itu atau yang dianjurkan biasanya di atas 50 nanogram, ya. Jadi kalau di atas 50 nanogram itu biasanya kita tidak mempertimbangkan untuk memberikan suplemen, ya. Tetapi kalau baru 30, meskipun itu dianggap oke, bisalah kita memberikan suplemen antara 400 sampai 1000. Kalau di bawah dari 30, ada yang bahkan di bawah 20, bisa kita memberikan preparat vitamin D yang lebih tinggi, misalnya 10.000, ya, 5.000 per hari, ya.
atau 50.000 per minggu ya, per minggu kalau kita mau cepat. Kemudian kalau kita pertimbangkan glukosamin sulfat, kondroitin sulfat ini biasanya kita berikan pada pasien-pasien osteoartritis yang agak sedang ya rasa sakitnya. Ada yang menganggap bahwa pemberian glukosamin kondroitin sulfat ini bisa memperbaiki struktur sendi ya. Tetapi kebanyakan gunanya itu adalah membantu mengurangi rasa nyeri ya. Kemudian omega 3 ya, omega 3 atau minyak ikan 1000 sampai 1200 mg bisa mengurangi inflamasi ya, bisa mengurangi inflamasi, dan ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa omega 3 ini bisa membantu meningkatkan massa otot ya, meningkatkan massa otot. Tentu baik untuk mencegah terjadinya sarkopenia tadi ya. Di samping tentu fungsi yang lain yang utama juga adalah mengurangi pembengkakan sendi atau antiinflamasi ya, kira-kira begitu. Nah, tadi kita bicara vitamin D. Sebenarnya vitamin D itu bisa kita peroleh dari sinar matahari ya. Sinar matahari, dari penelitian menunjukkan bahwa memaparkan diri ya, minimal muka dan tangan ya sekitar 30 menit itu sudah bisa memberikan suplai vitamin D yang cukup ya. Kalau mereka yang banyak bekerja di dalam ruangan atau mereka yang tinggal di di daerah yang non tropis ya, misalnya di Eropa, di mana ada musim di mana matahari itu kurang sekali ya, musim dingin ya, maka tentu vitamin D yang berasal dari makanan itu penting ya, penting untuk dicukupi, atau dari suplemen ya. Kalau kita mau mendapat vitamin D yang dari makanan, yang mana saja yang kita bisa yang bisa kita konsumsi. Masalahnya sumber vitamin D dari makanan itu tidak terlalu banyak yang kaya ya. Jadi hanya terbatas saja ya. Contohnya ini adalah ikan-ikan yang berminyak ya. Contohnya sardin, tuna, salmon, mackerel ya, herring, itu semua adalah ikan-ikan yang berminyak ya. Kalau kita bakar biasanya banyak sekali minyak-minyaknya yang jatuh-jatuh ya. Jadi ikan yang berminyak ini banyak mengandung vitamin D ya. Sekitar 3,5 ons ya, itu mengandung sekitar 400 international unit ya. Kalau 3,5 ons itu 1 ons kurang lebih 30 gram ya, 28 gram 30 gram. Jadi kalau 3 ons kita 190 ya sampai 100 gram per hari. Katakanlah kita makan 50 gram tiap makan, ya sudah cukup lah ya, 400 international unit sehari ya, makan salmon, mackerel. Kemudian ada cod liver oil ya, ada cod liver oil yang biasanya dijual ini cod liver oil ya. Jadi ada suplemen cod liver oil, ya, ada namanya Scott Emulsion dan lain-lain mengandung cod liver oil. Ada juga yang dijual cod liver oil yang murni, itu cukup tinggi kandungan vitamin D-nya ya. 1 sendok teh itu mengandung kurang lebih 400 internal unit. Kemudian kuning telur ya, 1 kuning telur itu 20, jadi harus makan 20 butir sehari ya. 20 butir sehari itu luar biasa ya, jadi tidak terlalu kaya lah ini ya. Yang kaya itu shiitake mushroom juga ya. Kemudian organ-organ dalam seperti hati ya, itu mengandung cukup banyak vitamin D. Kalau shiitake mushroom lumayan ya. Kalau mau meningkatkan lebih banyak lagi, katanya ada penelitian yang menunjukkan bahwa kalau mau meningkatkan kandungan vitamin D pada jamur, itu kita jemur dulu ya, kita jemur 15,5 jam di bawah sinar matahari jamurnya, maka vitamin D yang ada di dalam jamur itu bisa lebih meningkat ya. Nah, itu salah satu triknya.
Itu dan sudah diteliti, ya. Jadi di sini tadi saya sudah bilang bahwa omega 3 fatty acid ini yang ada pada minyak ikan sangat penting untuk menjaga integritas daripada sendi, kemudian bisa mengurangi rasa nyeri, ya. Kemudian juga bisa meningkatkan massa otot, makanya di sini disebut bisa meningkatkan grip strength, ya. Kalau kita periksa hand grip dinamometri, maka kekuatannya, ya, kekuatan cengkraman daripada orang yang mengkonsumsi omega 3 fatty acid ini bisa bertambah, ya. Kemudian ini yang penting yang saya sudah juga sebut di awal-awal kuliah, bahwa orang yang mengalami osteoartritis itu harus menjaga supaya lifestyle-nya itu tetap aktif, ya. Jangan mengurung diri, jangan terlalu banyak duduk, dan itu penting agar supaya tulangnya lebih sehat. Ya, tadi mungkin saya lupa menambahkan bahwa absorpsi kalsium kita, kekuatan tulang kita juga sangat dipengaruhi oleh aktivitas fisik, ya. Semakin kita bergaya hidup aktif, maka tulang kita itu akan cenderung lebih kuat, ya, karena ada stres pada tulang. Kalau kita kurang bergerak, ada imobilitas, maka resiko terjadinya reabsorpsi kalsium dari tulang itu, ya, itu akan meningkat, ya, itu akan meningkat sehingga menyebabkan kekuatan tulang atau massa tulang menjadi berkurang, ya. Jadi ingat, painkillers pada orang-orang yang osteoartritis ini penting supaya membantu mereka aktif kembali, ya. Nah, kalau rasa sakitnya sudah terkendali, encourage mereka untuk melakukan aktivitas fisik secara teratur. Contohnya dengan melakukan jogging, jalan cepat, baik di luar rumah maupun di rumah. Kalau dia punya treadmill, ya, punya sepeda, itu bisa di sepeda statik, ya, bisa diedukasi untuk melakukan setiap hari. Oke, baik, itu osteoartritis, ya. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan sebelum kita lanjut? Huzain, Abdullah, ada tidak yang mau ditanyakan dari kuliah awal ini? Tapi dok, izin bertanya dok. Dari mana ya? Silakan. Tapi dok, mau bertanya dok, bagaimana kira-kira manajemen dietnya dok, orang-orang yang mengidap osteoartritis, terutama pada orang atau pasien-pasien lansia dok. Kan pasien-pasien lansia itu kan dok, dia banyak sekali keluhannya dok, ada keluhan ulu hatinya dan keluhan lainnya. Terus bagaimana kita caranya memberikan manajemen diet dok, sementara pasiennya itu punya keluhan ini dok, ulu hatinya dok, atau keluhan di lambungnya dok. Dok. Ya, pertanyaan yang bagus, ya. Jadi kalau dia osteoartritis, pasiennya tua, kemudian dia ada keluhan lambung, ada dispepsia, ya, mungkin ada risiko terjadinya ulkus. Gimana tuh memberikan anti nyeri, misalnya NSAID yang juga meningkatkan risiko terjadinya ulkus lambung, ya. Sekarang itu kan ada ada NSAID yang yang aman, ya, atau bisa juga kita berikan secara bersamaan, misalnya dengan kombinasi antara NSAID dengan sucralfate misalnya, ya. Jadi ini ada di kuliah di tempat lain. Kalau terkait dengan lansia, tadi saya sudah sebut bahwa untuk lansia biasanya kita langsung mempertimbangkan untuk memberikan suplemen vitamin D, ya, suplemen vitamin D, baik
ada osteoartritis maupun tidak ada osteoartritis, ya. Itu kalau lansia, terutama pada wanita, ya, karena sudah mengalami menopause, ya, maka biasanya mereka sangat rentan mengalami osteoporosis, ya. Jadi tidak ada osteoartritis kalau dia lansia. Kalau lansia itu di atas 60 tahun, ya, 65 tahun ke atas, ya, tergantung definisinya. Kita selalu mempertimbangkan untuk memberikan suplementasi vitamin D, ya, suplementasi vitamin D. Kemudian kita kalau dalam nutritional assessment-nya kita menganggap bahwa atau mencurigai bahwa intake kalsiumnya rendah, maka kita berikan memberikan suplemen kalsium, atau bisa juga dengan memberikan susu yang rendah lemak, ya, rendah lemak, sehingga intake kalsiumnya bisa terpenuhi. Karena memberikan vitamin D tanpa memastikan bahwa intake kalsiumnya cukup juga tidak akan optimal, karena vitamin D itu kan tadi kita sudah sebut meningkatkan kalsium, absorpsi kalsium di traktus gastrointestinal, tetapi kalau yang mau diabsorpsi itu tidak ada atau tidak mencukupi, kan tidak optimal, ya. Jadi pada pasien-pasien lansia ini pertimbangkan untuk langsung memberikan suplemen vitamin D, suplemen kalsium, ya. Berapa banyak itu? Ya, mulailah dengan dosis yang rendah. Kalau kita tidak memeriksa serum vitamin D-nya, mulailah dari dosis yang tadi, yang 1000, ya, bisa sampai 5000. Kalau mau menggunakan dosis yang lebih tinggi, tolong cek serum vitamin D-nya, ya, untuk memastikan. Kalau di atas 30, ya, cukup dengan suplemen suplemen yang tadi, yang 400 sampai 1000 tadi. Kalau kurang dari itu bisa pertimbangkan 5000, 10.000, ya. Nah, biasanya kita beri suplemen ini minimal 3 bulan, ya, minimal 3 bulan setiap hari. Setelahnya bisa kita kasih per minggu, ya. Setelahnya kita lihat, kita cek lagi serum vitamin D-nya. Kemudian yang kedua, kita sarankan kepada orang-orang tua untuk selalu aktif, ya. Kemudian ada kesempatan untuk mendapatkan sinar matahari 15 sampai setengah jam sehari, ya. Ini penting juga, ya. Kalau misalnya Anda suatu saat nanti tugas untuk memberikan edukasi pada panti-panti jompo, jangan lupa mengajarkan mereka untuk senam. Jangan lupa mereka diajarkan untuk mandi matahari setiap pagi, ya, 15 sampai 30 menit, agar mereka mendapat suplai vitamin D yang cukup, ya. Nah, itu. Begitu, ya, Ahmad, ya. Masih ada lagi yang kurang jelas? Bertanya lagi kalau masih kurang jelas. Tapi dok, jadi itu makronutrien lemak, protein, dan karbohidratnya apakah dibatasi atau tidak, dok? Kalau misalkan pada pasien osteoartritis disertai dengan ini, dok, penyakit lambungnya, dok. Tapi dok, penyakit lambungnya di sini apa yang dimaksud penyakit lambung itu? Maksudnya dia ini, dok, dia gastritis kah, dok, atau dispepsia, dok? Apakah kita batasi asupan konsumsi makronutriennya, dok, pada pasien osteoartritis guna untuk menurunkan ini berat badannya, dok? Tapi, dok. Ya, kalau dia ada overweight atau obesitas, nah tentu kita ada strategi untuk menurunkan berat badan, ya. Jadi tentu kalorinya itu yang harus diturunkan. Biasanya kita kurang 500 kilokalori, 300 sampai 500 kilokalori. Kalau misalnya dia selama ini setelah kita lakukan asesmen mengkonsumsi misalnya 2.500, kemudian beratnya
tetap atau bertambah secara perlahan-lahan, kita kurangi 500 jadi turun 2.000 ya, itu gampangnya seperti itu. Tapi ingat, biasanya itu kita lakukan pada orang-orang yang muda ya. Ingat, pada pasien-pasien yang usia lanjut atau lansia, kita tidak terlalu agresif untuk menurunkan berat badan ya. Karena kenapa? Biasanya pasien-pasien tua atau lansia ini sudah mengalami gangguan regulasi atau homeostasis berat badan ya. Jadi kalau dia losing weight, biasanya dia tidak bisa lagi mengalami peningkatan berat badan ya. Kalau dia terlalu drastis dan dia sangat turun, kita sangat susah untuk meningkatkan kembali. Begitu juga kalau dia kita tingkatkan kalorinya agar bertambah berat badan, misalnya dia kurus, itu kalau dia berlebihan dia susah turun lagi ya, dia susah naik, dia susah turun. Jadi ada gangguan regulasi. Oleh karena itu sangat berhati-hati kita melakukan upaya penurunan berat badan atau peningkatan berat badan pada orang-orang lansia, karena regulasi berat badan mereka itu mengalami gangguan ya. Ini saya sudah kuliahkan di tempat lain mungkin. Jadi harus hati-hati, perlahan-lahan sekali. Kalau bisa, kalau tidak terlalu berlebihan, kalau dia cuma overweight, saya kira kita tidak perlu paksakan untuk turun ya. Berbeda dengan orang-orang yang muda atau masih di bawah 50 tahun ya, itu mungkin kita bisa lakukan secara agresif. Tapi pada orang-orang yang lansia di atas 65, saya kira kalau dia overweight, saya kira kita tidak sarankan. Tapi kalau dia obesitas dan obes 2 misalnya, itu kita bisa pertimbangkan untuk melakukan manajemen berat badan secara agresif ya. Bagaimana Ahmad? Tapi terima kasih banyak dok. Oke, bertanya lagi kalau memang masih ada ya. Kalau belum jelas, ditanya lagi berikutnya kalau memang ada yang masih perlu ditanyakan. Masih ada yang lain lagi? Baik, kalau tidak ada kita lanjut ya, osteoporosis. Nah, osteoporosis ini tadi saya sudah singgung bahwa penyakit pada umumnya mengenai pada usia lanjut ya, dan terutama faktor risiko yang lebih tinggi dialami oleh wanita ya, wanita terutama yang sudah mengalami menopause. Nah, kalau kita lihat hubungan antara, ada yang disebut sebagai peak bone mass ya, PBM, peak bone mass, ada bone mass density atau BMD ya. Jadi kita melihat bahwa pada laki-laki maupun perempuan terjadi peningkatan peak bone mass secara progresif ya, mulai dari remaja sampai kurang lebih awal-awal 20 tahun ya, awal-awal dekade kedua kehidupan mereka ya. Jadi mencapai peak bone mass ini penting sekali ya, karena sangat berkaitan dengan bone mass kita selanjutnya di usia yang lebih tua ya. Kalau kita gagal mencapai puncak yang tinggi, yang optimal, maka risiko kita untuk mengalami osteoporosis itu akan lebih tinggi ya. Peak bone mass pada laki-laki umumnya jauh lebih tinggi dibanding perempuan ya. Jadi ini adalah faktor hormonal, kemudian berbagai faktor yang lain ya, aktivitas ya, kekuatan dan segala macam yang dan faktor intake ya, sehingga kenapa laki-laki itu umumnya
atau sebagian besar memiliki peak bone mass yang lebih tinggi dibanding perempuan. Nah, setelah mencapai peak bone mass ini, berapapun itu, ya, ada yang peak bone mass-nya lebih tinggi, yang lain lebih rendah, maka secara berangsur-angsur baik laki-laki maupun perempuan akan mengalami penurunan, ya. Jadi bone mass density mereka itu akan mengalami penurunan mulai pertengahan 20-an, ya. Jadi akan berlangsung secara secara perlahan-lahan pada laki-laki sampai lanjut pada usia usia lanjut, ya. Nah, ini ada variasi, ya, antara orang yang misalnya aktivitas fisiknya kurang dengan orang yang aktivitas fisiknya yang bagus, terpelihara, ya. Jadi salah satu cara agar peak bone mass itu terpelihara dengan bagus adalah tetap menjaga supaya aktivitas fisik itu tetap aktif, ya, sampai usia tua, rajin berolahraga, ya, rajin jalan kaki, rajin bersepeda, ya, rajin bermandi matahari, itu akan menjaga peak bone mass, ya, peak bone mass pada laki-laki. Pada perempuan bagaimana? Ya, kira-kira bagus, maka peak bone mass-nya itu bisa terjaga. Namun ada faktor lain yang menyebabkan ada ancaman pada wanita untuk mengalami osteoporosis, yaitu masa menopause, ya. Masa menopause di mana masa itu ditandai dengan adanya risiko mengalami rapid bone loss, ya, karena pengaruh hormonal, ya. Karena hormon estrogennya mengalami penurunan secara secara signifikan setelah memasuki masa menopause, ya. Jadi faktor hormon estrogen ini penting juga di dalam proses menjaga stabilitas dan kekuatan metabolisme tulang, ya, metabolisme tulang. Kemudian ada yang fase 3, ya. Fase 3 ini adalah seiring berlanjut dengan peningkatan umur, maka secara perlahan-lahan kekuatan tulang itu juga semakin berkurang, ya, semakin berkurang karena faktor usia tadi, ya. Faktor usia, ada banyak faktor, ada compounding faktor di sana. Semakin tua seseorang, intake-nya semakin sedikit, aktivitas fisik semakin sedikit, lebih banyak tinggal di dalam rumah, ya, sehingga tidak terpapar sinar matahari. Jadi ada compounding faktor di sana yang kita istilahkan adalah pengaruh usia, ya, pengaruh usia yang bertambah. Padahal banyak faktor-faktor yang mendasari mengapa usia itu terasosiasi dengan penurunan tulang, ya. Jadi pertama, apa yang saya mau kalian dapat dari slide ini, pertama, penting sekali seorang memiliki peak bone mass yang tinggi. Peak bone mass yang tinggi itu kita peroleh dari mana? Ya, pertama tentu adalah faktor genetik, ya. Jadi faktor genetik sangat berperanan. Jadi orang-orang yang memiliki orang tua yang mengalami fraktur non traumatik sebagai tanda terjadinya osteoporosis, waspada, ya. Mungkin secara genetik kalian itu memiliki kecenderungan untuk memiliki densitas tulang yang kurang, ya. Jadi faktor genetik sangat berpengaruh. Kemudian gaya hidup tadi, kemudian tentu kecukupan intake vitamin D, kecukupan intake kalsium, kemudian kecukupan aktivitas fisik, itu perlu semua diadres sehingga kita bisa mencapai peak bone mass yang optimal. Kemudian berikutnya adalah kalau kita bisa mencapai peak bone mass yang optimal, jagalah aktivitas fisik, ya. Jagalah makan, jagalah vitamin D dengan baik sehingga peak bone mass itu bisa kita pertahankan lebih lama, ya. Pada wanita karena dia mengalami osteoporosis, sangat penting menjaga supaya
aktivitas fisik itu terus, ya, vitamin D juga terus. Apakah kita perlu mengganti terapi hormonal? Sampai saat ini hormon replacement terapi atau HRT pada wanita-wanita yang menopause itu conflicting. Artinya kita tidak anjurkan karena banyak efek samping, dan kita juga belum terlalu pasti apakah pemberian HRT itu bisa berpengaruh baik terhadap mempertahankan peak bone mass. Jadi kita tidak anjurkan, ya. Jadi intinya memelihara peak bone mass pada wanita dan laki-laki sama, ya. Aktivitas fisik, intake vitamin D, intake kalsium harus bagus, ya, harus dipertahankan sehingga peak bone mass itu bisa dipertahankan, ya. Kurang lebih itu yang ingin saya sampaikan di slide yang ini. Nah, ini kita sekira sudah tadi saya bicarakan. Nah, BMD ini adalah bone mass density, ya. Kemudian ada beberapa, tadi kita sudah singgung vitamin D, vitamin K. Kemudian ada estrogen deficiency pada pada orang-orang yang mengalami menopause, sehingga terjadi resorpsi pada tulang-tulang. Kemudian aging, ya, ini semua yang menyebabkan terjadinya penurunan kekuatan tulang pada usia lanjut, ya. Ini adalah faktor yang tidak bisa kita ubah, ya. Jadi faktor risiko terjadinya osteoporosis tadi sudah kita bahas. Usia, ya, semakin tua seseorang maka makin meninggi resikonya mengalami osteoporosis. Kemudian ras, di sini kita lihat orang-orang kulit putih itu dan orang-orang Asia seperti kita juga memiliki resiko yang tinggi. Kemudian wanita lebih tinggi resikonya. Ada riwayat osteoporosis pada kerabat yang dekat, misalnya orang tua, saudara, nenek, kakek, ya. Kemudian kalau ada riwayat fraktur, ya, terutama fraktur non traumatik, ya, jadi fraktur yang bukan karena kecelakaan, ya, fraktur dengan tekanan yang trauma yang tidak terlalu besar, misalnya dia cuma terbentur dengan ujung meja tiba-tiba patah, ya, itu bisa menjadi indikasi ada osteoporosis, osteoporotic proses, ya. Kemudian kalau kita memiliki indeks massa tubuh yang rendah juga, kemudian massa otot yang rendah, itu juga menjadi faktor risiko, ya. Kenapa demikian? Itu bisa menunjukkan adanya intake yang rendah, ya, termasuk intake vitamin D, intake kalsium, ya, adanya asosiasi dengan kurangnya aktivitas fisik, ya. Kalau kita memiliki low muscle mass, berarti kemungkinan kalau bukan karena penyakit tertentu juga bisa diakibatkan karena adanya imobilitas, ya, adanya aktivitas fisik yang kurang. Juga ada riwayat fraktur setelah usia 50 tahun, ya, fraktur yang tiba-tiba terjadi pada usia lansia dengan riwayat trauma yang minimal, ya. Itu semua adalah faktor-faktor risiko terjadinya osteoporosis. Kalau yang bisa bisa dirubah, contohnya misalnya adalah current smoking, ya, kalau dia merokok itu harus dihentikan, ya, diabetes, kemudian minum alkohol, ya, kemudian apalagi ini intake kalsium yang rendah. Nah, ini semua bisa low testosteron, ya. Ini semua bisa kita rubah, ya. Jadi faktor risiko ini bisa kita modifikasi.
Jadi penting sekali untuk melakukan screening apakah faktor-faktor yang bisa diubah ini ada pada pasien-pasien yang mengalami osteoporosis. Kemudian biasanya kita agak kesulitan untuk melakukan diagnosis pada pasien-pasien yang mengalami risiko osteoporosis ya, karena pertama kita membutuhkan ini tadi yang saya sebut DEXA ya, Dual Energy X-ray Absorptiometry DEXA ya. Jadi kalau kita mau mendiagnosis sebelum terjadi fraktur, kita agak kesulitan ya. Biasanya kita memberikan terapi itu lebih kepada diagnosis klinis ya. Misalnya dia adalah lansia dengan gender perempuan, biasanya dengan dengan riwayat nyeri tulang ya, dengan riwayat nyeri tulang di seluruh badan ya. Kemudian dia mengalami pada X-ray ya, ada fraktur tulang patologis ya, baru kita tahu bahwa kemungkinan besar ada osteoporosis pada orang ini ya. Kalau kita mau mendiagnosis lebih awal, itu kita memerlukan DEXA ya, atau Dual Energy X-ray Absorptiometry. Bisa juga kita melakukan quantitative ultrasound ya. Jadi sampai saat ini kita menganggap bahwa DEXA itu adalah gold standard untuk mendiagnosis osteoporosis ya. Nah, kalau kita perhatikan, ini yang bisa kita saksikan di di DEXA ya. Ini adalah contoh tulang dengan karakteristik osteoporosis. Ini yang normal. Kita lihat tulang trabekulenya ini dengan kita lihat tidak padat dibanding ini ya. Kemudian tulang tulang kompaktanya ini lebih tebal dibanding ini ya. Coba perhatikan. Jadi ini semua bisa kita dapat, bisa kita nilai kalau kita melakukan diagnosis bone imaging ya. Ini kalau kita lihat dengan mikroskop elektron, kita bisa lihat bahwa pada osteoporotic bone kita lihat tulang-tulang trabekularis ini lebih tipis ya, sehingga celahnya ini ya ini lebih lebih luas ya. Nah, kalau kita memakai DEXA tadi, maka ada yang disebut sebagai T-score ya, T-score. Jadi T ya, T-score atau T-score ya, skor T. Jadi kapan kita mendiagnosis osteoporosis, kita bandingkan dengan dengan standar pada pada populasi yang sama, dengan umur yang sama, dengan gender yang sama ya. Jadi sama dengan tabel-tabel yang lain, misalnya tabel tabel antropometri lingkar perut atau lingkar lengan atas, itu kita selalu bandingkan dengan tabel ya, sesuai dengan umurnya dan jenis kelaminnya ya. Jadi kalau kita periksa bone mineral density ya, atau BMD-nya dianggap normal kalau test score-nya itu di atas -1 standar deviasi ya, sesuai dengan umur dan gendernya ya. Kalau antara -1 sampai -2,5 itu terjadi osteopenia. Osteopenia itu lebih mengarah kepada penurunan BMD ya. Kalau osteoporosis itu test score-nya itu kurang atau sama dengan -2,5 standard deviation ya. -2,5 dari standard deviation. Kemudian kalau ada osteoporosis yang berat, itu ada fraktur ditambah dengan BMD yang kurang dari -0,25 standard deviation ya. Jadi ada tabelnya tersendiri, kita periksa, kemudian kita bandingkan dengan
orang yang seumurnya ya, yang normal, kalau dia kurang maka minus 2,5 disertai faktor, maka dia termasuk osteoporosis yang berat. Kira-kira itu ya. Bagaimana terapinya? Ya, kalau dia ada osteopenia, osteoporosis, kalau dia osteopenia kita lakukan prevensi, ya, pencegahan. Kalau dia mengalami osteoporosis kita lakukan treatment, ya. Prevention ini salah satunya adalah dengan memberikan vitamin D, kemudian exercise rutin, ya, kemudian mencari mengapa underlying disease-nya, ya, misalkan dia imobilitas karena osteoartritis, maka osteoartritis itu yang kita terapi. Kalau dia mengalami gagal ginjal kronik, ada osteomalacia, mungkin kita harus dari awal sebelum terjadi osteopenia itu kita memberikan terapi vitamin D aktif, ya. Nah, ini adalah nutritional management secara umum, ya. Pertama adalah vitamin D harus tercukupi, ya. Kapan kita mengetahui bahwa seseorang itu memiliki vitamin D yang cukup? Ya tadi kita sudah sebut, ya, bahwa periksa kadar vitamin D-nya, ya. Kalau 30 ke atas itu boleh kita anggap cukup, ya. Yang paling optimal itu di atas 50, ya. Ada yang bilang 40 sudah oke, ya. Kemudian kalsiumnya, ya, kalsiumnya intake-nya harus kita pastikan dia kalsium itu kurang lebih 800 sampai 1000 mg per hari harus kita konsumsi, ya, dari berbagai makanan, ya. Kemudian kalau kita menganjurkan untuk suplementasi dengan kalsium, pilihlah susu, misalnya susu yang rendah lemak atau skim milk, ya. Kemudian kita bisa juga memberikan suplemen kalsium dalam bentuk obat, ya, tablet ada, ya, suplemen kalsiumnya. Kalau memang ada efek samping kalau dia mengkonsumsi susu, misalnya pada orang-orang yang mengalami lactose intolerance, dia tidak bisa minum susu, ya kita berikan kalsium supplements dalam bentuk tablet, ya. Jadi perlu kita ingat bahwa bioavailability atau jumlah yang diabsorpsi pada kalsium suplemen itu tidak semuanya, ya. Jadi kalau kita kasih dia misalkan 1 gram atau 1000 mg, ya paling 30-40% yang terabsorpsi, jadi sekitar 300 sampai 400 mg. Berarti kita harus kasih tablet 3, ya, sehari supaya bisa mencukupi 800 sampai 1000 mg sehari. Jadi bioavailability daripada suplemen kalsium itu rendah dibanding produk-produk susu, ya, sehingga dosisnya ini harus diperhatikan dengan bagus. Yang masalah adalah suplemen kalsium ini juga kalau berlebihan bisa mengalami hiperkalsemia, ya. Jadi kita upayakan supaya jangan lebih dari 500-600 mg, ya, 2-3 kali sehari. Tadi saya sudah bilang bahwa 3 kali, ya, jadi sekitar 1000 mg karena absorpsinya yang kurang, ya, absorpsi yang kurang. Kemudian pada saat bersamaan jangan mengkonsumsi zat besi, ya. Biasanya pada ibu-ibu yang anak-anak remaja putri, ibu-ibu yang sedang mau hamil, ya, kita berikan tablet tambah darah, ya. Kalau kita berikan suplemen kalsium, terjadi persaingan dalam absorpsi, ya, jadi harus diminum pada waktu yang berbeda, ya. Jadi sebenarnya suplementasi kalsium yang paling bagus itu melalui dairy product, ya, atau produk-produk susu. Tapi ada juga orang yang tidak suka minum susu,
atau mengalami gangguan gastrointestinal kalau dia minum susu, maka baru kita bisa mempertimbangkan suplemen kalsium berupa tablet ya. Dan itu harus hati-hati, jangan sampai berlebihan ya, karena ada apa namanya risiko terjadinya hiperkalsemia ya. Dicukupkan saja ya, dengan mempertimbangkan bahwa bioavailabilitasnya itu sekitar 30-40% ya. Nah, untuk vitamin D banyak pilihan-pilihannya ya. Kita bisa minum susu tadi, lebih baik pada produk-produk yang skim milk, yaitu yang rendah lemak 5%, 2%, supaya kita tidak berisiko mengalami peningkatan berat badan ya. Kemudian suplemen vitamin D ya jangan lebih dari 10.000, tapi sebenarnya vitamin D ini seperti yang saya sebut tadi aman ya. Jadi bisa sampai 50.000 ya. Bahkan 100.000 ada yang memberikan ya, dengan apa namanya sekali seminggu atau sekali 2 minggu ya, tergantung seberapa cepat kita mau meningkatkan serum vitamin D. Kemudian kecukupan protein itu penting juga ya. Kemudian vitamin B12, kalau kita makan protein yang cukup, maka vitamin B12 itu akan tercukupi ya, karena vitamin B12 ini hanya ada pada makanan-makanan yang hewani ya. Isoflavon ini banyak terkandung pada kedelai ya. Apa pentingnya? Salah satunya itu adalah dia bisa bersifat hormonal ya, punya fungsi hormonal yang penting terutama pada ibu-ibu yang menopause tadi ya. Bisa ada fungsi menggantikan estrogen ya isoflavon ini ya. Tapi boleh dikatakan bukti-bukti untuk hal tersebut masih sangat sedikit ya. Ini kita sudah ada juga yang menganggap bahwa minum kopi, kemudian minum terlalu banyak makan terlalu banyak natrium ya, garam itu berpengaruh kurang bagus kepada tulang. Jadi harus dikurangi ya, tetapi ini juga lemah ya, artinya kasus-kasus osteoporosis karena sebab-sebab kafein atau sodium ini sama sekali tidak ada ya. Cuma memang kalau kafein itu begitu juga teh ya. Kalau kita minum itu akan meningkatkan ekskresi kalsium di dalam urin ya. Jadi kalsiuria. Jadi kalsium yang kita buang di dalam urin itu bertambah ya kalau kita minum kafein. Begitu juga teh, tetapi apakah ini kemudian berpengaruh kepada berpengaruh tidak bagus bagi tulang, ini kita tidak memiliki bukti yang kuat ya. Jadi saya kira bagi mereka yang suka minum kopi tidak ada masalah ya. Kemudian tadi kita sebutkan bahwa hindarilah ya lifestyle yang tidak aktif atau sedentary lifestyle. Kemudian kurangi merokok ya. Kemudian bermandi sinar matahari ya 10 sampai 30 menit, 15 sampai 30 menit per hari ya sehari. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Osteoporosis sudah sudah kita kuliahkan. Belum lanjut ke topik yang terakhir, apa ada yang mau ditanyakan?
Oke, kalau tidak kita lanjut ya sebentar lagi. Tapi dok, iya dok. Oke. Sekarang kita masuk ke gout, hiperuricemia ya. Gout dan hiperuricemia sebenarnya tidak terlalu sinonim ya. Jadi tidak semua gout itu diakibatkan oleh hiperuricemia ya. Ada orang-orang yang tidak mengalami hiperuricemia mengalami gout. Begitu juga sebaliknya, hiperuricemia tidak menyebabkan gout ya. Ada orang yang ada orang yang hiperuricemia tapi tidak gout, ada yang asam uratnya dalam darah rendah tapi mengalami gout. Jadi tidak selalu sinonim ya. Jadi penting untuk diketahui. Nah, kalau gout itu sudah terjadi deposisi atau pengendapan kristal monosodium urat ya yang berasal dari asam urat dalam darah di jaringan ya. Dan anehnya ini unik juga kenapa sendi yang paling sering mengalami inflamasi karena deposisi MSU ini atau monosodium urat ini adalah sendi jempol ya, sendi jempol. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa terjadi di mana saja, tetapi yang paling sering itu adalah di sendi proksimal di sendi proksimal daripada sendi jempol ya. Nah, kalau kita mau kembali ke metabolisme asam urat, sebenarnya asam urat dalam darah itu berasal dari dua pathway atau dua jalur. Pertama adalah jalur endogen ya. Kemudian yang kedua adalah jalur eksogen. Kalau jalur eksogen itu berasal dari luar dari makanan kita ya. Sebagian besar makanan-makanan yang banyak mengandung protein itu baik yang hewani maupun nabati itu pada akhirnya pada proses metabolismenya atau proses penghancuran daripada metabolit-metabolitnya itu akan menghasilkan asam urat ya. Jadi semua makanan yang mengandung inti sel itu baik yang berasal dari hewan maupun tumbuhan itu akan memberikan asam urat. Dan ini hanya kurang lebih berkontribusi sekitar 1/3 daripada asam urat dalam darah ya. Jadi makanan kita itu paling banyak berkontribusi sekitar 1/3-nya saja. Yang paling banyak itu adalah asam urat yang merupakan hasil metabolisme endogen dari sel-sel mati yang kita punya ya, daur ulang sel-sel kita ya, itu 2/3 daripada asam urat darah ya. Jadi dia berasal dari purin ya, yang ada di sel inti ya, inti sel, di mana kita lihat bahwa di mana kita mengetahui bahwa purin itu adalah salah satu penyusun daripada basa nukleat daripada DNA RNA kita ya. Jadi setiap yang memiliki sel, memiliki inti sel, maka dia memiliki purin, dan daripada proses metabolismenya dia akan menghasilkan asam urat ya. Nah, tadi saya ulangi lagi bahwa sumber asam urat dalam darah kita itu lebih banyak dari proses metabolisme sel-sel mati yang ada di dalam tubuh kita sendiri atau faktor endogen. Sementara yang dari makanan dari luar itu minimal ya, lebih sedikit dibanding yang dari faktor endogen. Nah, kemudian asam urat ini, gout ini seperti osteoartritis juga adalah penyakit yang sebenarnya sudah diketahui sejak lama ya, dan juga dikenal sebagai penyakit yang diderita oleh orang kaya ya, oleh orang-orang yang priayi ya, keturunan raja. Misalnya di Inggris dilaporkan bahwa raja siapa itu, George atau raja George itu mengalami obesitas dan dia juga mengalami gout ya, serangan gout yang cukup parah sehingga dia mengalami deformitas. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya orang mengalami peningkatan risiko gout itu adalah yang paling
sering adalah minum alkohol ya. Istilahnya itu alkoholisme ya, alkoholisme ya. Jadi minum alkohol yang berlebih-lebihan ya, minum etanol ya, kemudian banyak makan fruktos ya, banyak minum fruktos ya, itu menyebabkan peningkatan risiko terjadinya gout ya. Banyak makan banyak makan protein hewani ya, maka banyak makan seafood ya, itu diketahui meningkatkan risiko terjadinya gout. Nah, ini proses deposisinya ya. Jadi proses deposisinya kristal monosodium urat itu akan gampang terdeposisi di mana saja, tetapi paling sering ada di distal ya, proksimal jari jempol ya. Ada yang mengatakan bahwa kenapa bisa demikian, karena kristal asam urat itu mudah mengalami deposisi atau pengendapan pada daerah-daerah yang mengalami penurunan suhu tubuh dibanding atau memiliki suhu tubuh yang lebih rendah dibanding dibanding bagian tubuh yang lebih tinggi ya. Dan itu biasanya kita dapat di akral ya. Biasanya dapat di bagian akral kita, tapi akral yang lebih banyak terkena itu adalah di bagian kaki ya. Jadi ada ahli yang mengatakan bahwa mungkin karena disebabkan karena suhu di bagian jempol kita itu jauh lebih rendah dibanding tempat yang lain, sehingga dia gampang mengalami deposisi ya. Tapi itu kita tidak pasti ya, cuma ada ada spekulasi seperti itu ya. Kemudian di tempat-tempat yang lain bisa di sendi-sendi ini yang merah ini ya, bisa terbentuk tofa ya. Tofa itu adalah kalau sudah terjadi pertumbuhan tulang yang baru ya, ada deformitas yang diakibatkan karena proses inflamasi kronis akibat penumpukan kristal monosodium urat. Tadi adalah satu faktor risiko yang saya sebut adalah konsumsi fruktosa ya. Konsumsi fruktosa kita di Indonesia ini salah satu karbohidrat yang cukup tinggi kita konsumsi adalah fruktosa ya. Kita suka makanan-makanan yang manis, dan fruktosa ini dalam metabolismenya bisa meningkatkan produksi asam urat ya, kalau kita lihat jalurnya ya. Jadi fruktosa ini sangat terkait dengan proses enzimatik yang berperanan di dalam proses asam urat, pembentukan asam urat dalam darah. Jadi kalau kita mengkonsumsi fruktos lebih banyak, ada kemungkinan kita bisa mengalami peningkatan produksi asam urat. Tadi saya sudah sebut bahwa asam urat itu berasal dari proses degradasi sel-sel ya, baik yang sel-sel yang berasal dari dalam tubuh kita sendiri dari proses daur ulang, maupun sel-sel yang berasal dari makanan kita sehari-hari ya. Jadi faktor endogen maupun eksogen. Nah, bagaimana kita mengurangi hiperurisemia ya? Hiperurisemia sebagai salah satu faktor terjadinya gout ya, meskipun itu tidak sinonim ya. Sampai sekarang data-data yang kita dapatkan dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya gout dan hiperurisemia ini yang paling bisa mengontrolnya itu adalah obat-obatan sebenarnya ya. Jadi kalau kita mau menurunkan asam urat darah atau mengurangi frekuensi terjadinya inflamasi gout,
maka obat adalah merupakan hal yang paling utama baik dalam mencegah maupun mengurangi proses inflamasi yang terjadi, ya. Jadi biasanya tingkat keparahan gout itu diukur berdasarkan berapa sering dia mengalami inflamasi dalam periode tertentu, ya. Misalnya berapa sering dia mendapat serangan gout dalam sebulan, dalam 2 bulan, dalam 3 bulan, ya. Dan yang terbukti yang bisa mengurangi frekuensi itu adalah menggunakan obat, ya, baik itu colchicine, ya, maupun febuxostat, ya, dan obat-obat yang lain, ya. Kalau mengurangi frekuensi serangan gout maupun hiperurisemia itu masih belum kuat dari segi evidence medicine kalau kita mempergunakan diet, ya. Jadi diet itu tidak bisa menjadi terapi utama dalam hiperuremia maupun gout. Dia sekedar memberikan terapi penunjang, ya. Karena kalau kita lihat penelitian-penelitian yang ada, ya, pembatasan purin dengan melakukan diet itu efektif memang pada orang-orang yang tidak mengalami gout, ya, tidak mengalami gout pada orang-orang yang sehat. Jadi kalau kita batasi diet purin pada orang-orang yang sehat, ya, misalnya orang-orang yang tidak memiliki riwayat hiperuremia, tidak memiliki riwayat gout, memang bisa mengurangi proses mengurangi kadar asam urat dalam darah, ya. Tetapi bagaimana efektivitas dari intervensi diet ini dalam mengurangi risiko terjadinya serangan gout itu sampai sekarang evidence-nya masih lemah, ya. Jadi ini yang penting saya sampaikan kepada saudara-saudara, kalau kita merawat pasien-pasien gout atau hiperuremia, kita bisa memberi edukasi bagaimana supaya intake purin dari makanan itu bisa berkurang, tetapi untuk mencegah, ya, untuk mencegah terjadinya serangan gout bagi mereka yang sudah kena serangan, ada riwayat serangan, ya, kemudian ada orang yang memiliki hiperuremia kronik, ya, itu yang memiliki evidence base yang kuat itu hanya dengan mempergunakan obat-obat, ya, obat-obat untuk menurunkan asam urat maupun obat-obat yang menurunkan inflamasi, ya, karena gout, ya. Itu yang penting dipahami dengan bagus. Nah, apakah itu berarti bahwa tidak ada potensi untuk mengurangi hiperuremia dan gout pada orang-orang yang sudah mengalami ada riwayat gout dan hiperuremia dalam jangka panjang? Saya kira tetap ada, ya. Namun kita harus mengetahui batasan-batasan yang dimiliki, ya. Nah, kalau kita kemudian melakukan edukasi, maka apa saja yang bisa kita sampaikan kepada pasien, ya. Jadi biasanya penting untuk mengingatkan kembali bahwa ada makanan-makanan tertentu yang memiliki kandungan asam urat yang tinggi, ya, yang bisa kita hindari atau kita bisa batasi, ya. Itu yang pertama, ya. Jadi jenis-jenis makanan yang mengandung purin itu kita tunjukkan ini mengandung purin yang tinggi, sedang, dan rendah, ya. Kemudian kita ingatkan kepada pasien supaya jumlah intake air putih, ya, air putihnya, ya, high fluid intake itu cukup, ya. Jadi jangan kurang intake
intake intake cairannya. Kenapa? Karena untuk membuang asam urat melalui melalui urin itu membutuhkan membutuhkan cairan yang banyak, ya. Kemudian juga dari penelitian dikatakan bahwa dengan mempertinggi komposisi karbohidrat pada diet, ya, jadi itu juga bisa membantu menurunkan asam urat atau bisa meningkatkan ekskresi asam urat, ya, dengan mempertinggi komposisi karbohidrat. Kemudian tentu saja jangan mengkonsumsi alkohol, ya. Kemudian mengurangi konsumsi makanan-makanan yang manis, ya, yang mengandung fruktosa, ya. Kemudian kita bisa anjurkan untuk banyak mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung antioksidan, ya. Antioksidan, ya, misalnya buah-buahan seperti raspberry, stroberi, ya, pomegranat atau delima, ya. Itu hal-hal, kalau kita anjurkan dia minum susu, kita pilihkan atau kita anjurkan untuk memilih skim milk, ya, skim milk atau susu yang kandungan lemaknya itu sudah dikurangi, ya. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa memberikan susu bubuk yang rendah lemak, ya, itu bisa mengurangi serangan gout, ya, bisa mengurangi hiperurisemia, ya, karena ada kandungan glikomakroprotein yang terkandung di dalam protein susu. Kemudian ada juga asam lemak, ya, yang disebut sebagai G600, ya, fat extraction, ya, fat G600 yang terkandung di dalam susu itu yang bersifat anti-inflammatory, ya, sehingga dari uji klinis yang dilakukan bisa mengurangi serangan gout pada orang-orang yang memiliki riwayat terkena gout, ya. Jadi bolehlah kita minum susu skim, Pak, ya, karena kita mengharapkan supaya ada ada protein yang terkandung di dalamnya, kemudian jenis asam lemak yang ada di dalam yang terkandung di dalam susu itu yang sudah dibuktikan, ya, meskipun tidak terlalu banyak penelitian yang membuktikan bahwa bisa mengurangi serangan gout pada orang-orang yang memiliki riwayat gout, ya. Itu yang nah, kalau mengenai makanan-makanan yang berdasarkan kandungan purinnya, ada yang golongan A, golongan B, golongan C. Kalau golongan C ini bebas, ya. Kalau golongan B ini mengandung 50-100 mg purin, ini termasuk yang sedang, artinya harus dibatasi. Kalau golongan A ini ya bisa dihindari, ya. Bisa dihindari kalau dia mengalami hiperurisemia, ya. Bisa dihindari kalau dia mengalami gout, ya. Nah, tetapi seperti yang saya sebut tadi bahwa belum kuat evidence base yang menunjukkan bahwa dengan membatasi diet seperti ini itu bisa menurunkan frekuensi serangan gout, bisa menurunkan secara bermakna hiperurisemia, ya. Karena yang terbukti itu adalah pada orang-orang sehat, pada orang-orang yang tidak ada riwayat hiperursemia dan gout, memang membatasi ini bisa menurunkan asam urat darah, tetapi pada orang-orang yang sudah established, ya, mengalami gout atau hiperursemia, maka pembatasan atau diet, merestriksi diet seseorang ini belum jelas apa bisa menurunkan frekuensi serangan atau bisa mengurangi secara bermakna
kadar asam urat dalam darah ya. Tetapi anyway itu adalah bisa menjadi terapi adjuvan atau manajemen adjuvan pada pasien-pasien yang mengalami hiperursemia atau gout. Oke. Terima kasih atas waktunya, kesabarannya mengikuti kuliah mulai jam 11 tadi sampai jam 13 ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Sebelum kita tutup ya, ada waktu sekitar 1 menit 2 menit, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Nanti Husain Abdullah mengontak saya lewat WA ya untuk PowerPoint-nya ya. Nanti saya serahkan sama Husain Abdullah atau siapa yang ketua kelas kah? Nah, dia hubungi saya nanti lewat ketua kelas yang kemudian membagikan ke semua ya. Oke. 1 menit barangkali kalau ada yang mau ditanyakan atau bagaimana. Baik, terima kasih ya. Kalau tidak ada, saya cukupkan demikian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok. Oke, terima kasih. Selamat belajar ya. Stay safe. Di rumah saja kalau tidak perlu keluar. Ya. Tapi Dok,